Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mau nanya nih, Iya, to the point ya. Kan banyak tentang pendapat sih, tentang pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa lebih baik orang itu, ini khususnya untuk muslimah ya, lebih baik seseorang itu dia tidak berkerudung, yang penting hatinya baik, dia tidak berhijab, yang penting dengan sosial dia bagus kelakuannya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? nah ini menarik nih ya. Kalau kasusnya seperti itu, kemungkinan besar dugaan, mungkin dia sudah mendapatkan apa ya, realita bahwa ada seorang muslimah gitu ya, yang pakaiannya sudah pakai jilbab ya, atau gamis, kemudian kerudungnya juga bagus, tidak lipat-lipat. Tapi kemudian dia mendapati bahwa orang itu ternyata misalnya, mohon maaf, bicaranya tuh tajam gitu. Ya, pakainya sudah syar'i, tapi kalau bicara dengan teman menyayat hati. Menyayat hati. Mungkin dugaannya ada mereka ketemu kasus-kasus seperti itu. Nah, sehingga mereka mengambil kesimpulan itu. Nggak apa-apa lah, nggak pakai pakaian syar'i gitu. Rambut masih terurai ketika keluar rumah, sehingga mempertonton aurat, nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting dengan tetangga, dengan teman itu ucapannya baik, nggak menyakitkan gitu, daripada mereka pakai pakaian syar'i tapi nanti malah dengan teman kata-kata menyakitkan gitu. Nah, itu sebenarnya apa ya, mungkin itu strategi setan buat ini mengalihkan seseorang itu biar berpakaian syar'i gitu. Untuk memberikan opsi-opsi ya. Iya, Opsi strategi dosa. gitu. Untuk kalau ya mungkin kita bahas satu ya. Kalau adab kita dengan teman itu kan ada aturannya ya dalam syariat Islam ya. Iya. Dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, itu kan ada syaratnya sendiri. Dimana kita harus, kata-kata kita harus lemah lembut ya, menasihat. Kalau misalnya kita menasihati ya dengan cara yang bijak gitu ya, dengan cara yang bijak, tapi itu juga mengena tepat sasaran. Itu kan ada adabnya ya. Nah, itu memang tuntunan juga kita bagi seorang muslim gitu ya, harus berakhlak baik gitu dengan teman atau tetangga. Itu yang ada tuntunannya juga dalam syariat. Nah, itu juga benar gitu kan. Nah, kalau untuk menutup aurat itu juga ada syariatnya gitu. Jadi menutup aurat bagi wanita maupun bagi pria itu memang ada syariatnya dalam Islam. Itu sesuatu kewajiban ya, kewajiban bagi seorang muslimah untuk kemudian untuk aurat. Kalau muslimah kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali kasus lainnya ada yang mewajibkan cadar gitu ya. Nah, kalau kemudian dua hal yang sama-sama baik kemudian dibenturkan. Nah, benturnya gimana? Benturnya dengan cara ini. Kita merasa bahwa kita cukup gitu dengan akhlak yang baik berteman kepada tetangga, tetapi dengan alasan ini justru kita menolak syariat wajibnya seorang muslimah menutup aurat. Nah, ini kan sesuatu yang sangat fatal gitu. Seharusnya kalau dia memang belum mau menutup aurat, belum mau melaksanakan kewajiban menutup aurat, seharusnya dia tidak bilang seperti itu. Mungkin bilang seperti ini, iya memang bagus ya menutup aurat itu karena kewajiban, tapi aku sekarang belum siap, belum mampu memaksakan diri. Mungkin bagus seperti itu. Nah, jangan sampai malah ngomongnya seperti itu. Gak apa-apa lah, gak berhijab, yang penting hatinya baik, tingkah lakunya baik. Nah, itu salah. Nanti kalau rumusnya seperti itu tuh bisa kena yang lainnya. Misalnya gak apa-apa lah gak sholat, yang penting baik, suka bersedekah, suka menabung gitu kan. Gak apa-apa lah gak puasa, apa, yang penting baik dengan tetangga. Jadi tolak ukurnya kebenaran itu hanya baik dengan tetangga, misalnya baik dengan teman, sehingga kewajiban lainnya itu ditinggalkannya dengan alasan itu tadi. Lebih baik yang ini daripada yang sudah melakukan itu tapi yang ini enggak ini. Nah, tapi PR juga nih kalau kita sebagai muslimah gitu ya, yang sudah menutup aurat dengan sempurna, tetapi di sisi lain dia meninggalkan perkara yang tadi berbuat baik pada teman, ucapannya harus lembut. Nah, itu PR juga gitu kan. Memang
pakainya sudah benar gitu. Tapi kalau kemudian tingkah lakunya masih belum sesuai, nah itu proses kita gitu kan untuk merubah Memperbaiki, gitu. ya. Nah bagusnya teman-teman tadi kalau tahu seperti itu ya nasihati itu. Misalnya kalau dia menemukan teman yang pakai sa'i tapi ucapan yang tajam, dinasihati. Nah sehingga dia termotivasi juga untuk kemudian berhijab, Berubah. berhijab syar'i bagi perempuan gitu kan. Iya. Kayak gitu. Padahal gini ya, manusia itu kalau dia mau berpikir kan, baik itu ada dua versi ya. Ada versi kita dan ada versi Allah sang pencipta kan. Nah itu kayak mana sih mas penjelasannya, baik yang versi Allah itu gimana, kemudian baik yang versi kita manusia itu bagaimana? Kita ambil kasus ini ya tentang menutup aurat ya. Menutup aurat itu kan baik memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Menutup aurat bagi laki-laki antara pusat dan kemudian lutut ya, Ya. yang wajib. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah itu Terlepas baik. dari perbedaan Iya. ulama ya. Nah itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang benar gitu. Nah, kalau baik menurut manusia itu bisa jadi manusia tuh, makanya kalau sekarang kan ada tuh yang disebut Islamofobia ya. Islamofobia. Islamofobia. Ini mereka yang kemudian yang menentang bahwa Islam tuh mengekang hak asasi manusia, mengekang kebebasan, khususnya muslimah. Karena apa? Diwajibkan untuk menutup aurat. Nah, itu bagi mereka menutup aurat tuh nggak baik. Padahal menutup aurat tuh baik. Nah, itu kasus seperti itu. Mungkin kalau untuk realitas mengapa menutup aurat itu baik bagi muslimah atau manusia, itu kita bisa buktikan secara realitas sosial kemasyarakatan gitu ya. Itu bisa kita teliti kasus-kasus di mana ketika seorang muslimah itu ketika dia keluar rumah menggunakan pakaian yang syar'i, itu kalau kita para laki-laki itu sungkan untuk menggodanya gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia seorang muslimah keluar pakainya tidak untuk aurat, nah, kita anggap dia model-model wanita ini ya barat ya, yang menampakkan apa disebut pinggul, paha, dada misalnya keluar rumah seperti itu. Nah itu orang-orang yang kemudian memandangnya kan seolah ayo godaku gitu. Menarik ya, Mas, Nah itu ya. mungkin itu sedikit ini ya kasus sosial kemasyarakatan gitu ya, untuk membuktikan bahwa ternyata yang baik menurut Allah itu memang baik buat manusia, dan yang menurut anggapan manusia itu baik bagi mereka, misalnya tidak menutup aurat, ternyata itu Tidak buruk baik. bagi mereka. Mungkin itu sedikit realitas tentang masyarakat. Mungkin bisa kita buktikan lagi dengan kasus-kasus lainnya gitu. Iya. Jadi berarti kita itu tidak boleh memiliki opini dengan akal kita sendiri ya mas ya, harus dengan dari kita selaku makhluk Allah yang beragama Islam ya harus menggunakan agama kita ya sebagai acuan. Iya, gitu. sebagai rambu-rambu.